Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan nikmat iman. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, mari kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ya, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan pelajaran kelas 1 masuk di pelajaran ke-7 tentang ayo belajar Al-Qur'an. Nah, di sini nanti Bapak akan terangkan apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an, pengertian Al-Qur'an itu apa, dan Bapak akan menjelaskan tentang secara singkat tentang sejarah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, jadi untuk anak-anak peserta didikku, tolong ya videonya Bapak nanti didengar baik-baik, ditonton secara saksama dan didengarkan dengan sungguh-sungguh, karena ini membahas kitab Buloh, tetap kitab umat muslim. Oke, Bapak masuk di sini pelajaran ke-7, materi tentang ayo belajar Al-Qur'an. Nah, di sini kalau di dalam buku di halaman 49, di sini kita akan ada membaca lagu tentang di sini senang, di sana senang, tapi itu nadanya, nada lagunya. Tapi sini kalau lagunya dia punya nada lagunya. Di sini Al-Qur'an, di sana Al-Qur'an, di mana-mana baca Al-Qur'an, di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Qur'an. La 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 la. Itu ya. Sekali lagi Bapak nyanyikan ya. Di sini Al-Qur'an, di sana Al-Qur'an, di mana-mana baca Al-Qur'an, di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Qur'an. La 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 la. Ya, di sini kalau Bapak sedikit menerangkan tentang lagu, di sini kita diperintahkan untuk selalu membaca Al-Qur'an, baik di rumah, di sekolah, di masjid, pokoknya di mana saja kita tetap membaca Al-Qur'an bagi yang sudah Al-Qur'an. Tapi yang masih Iqra, begitu juga rajin-rajin baca Iqra-nya supaya tahu nanti huruf hijaiyahnya tahu. Ya, di sini Bapak sedikit menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dalam pengertian secara bahasanya adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Qur'an adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Qur'an menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Nah, sedangkan Al-Qur'an menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Sekali lagi Bapak jelaskan, pengertian Al-Qur'an menurut istilah adalah kalam Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Bapak menjelaskan tentang sejarah diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Di Gua Hira. Letaknya di kota Mekah. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Atau biasa para ulama menggenapkan menjadi 23 tahun.
Al-Quran terdiri dari 30 juz. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Sekali Bapak jelaskan, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surah, dan 6.666 ayat. Para sebagian ulama membagi periode turunnya Al-Quran dalam dua periode. Sebagian ulama membagi periode turunnya Al-Quran dalam dua periode. Periode pertama, periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Surah yang turun pada waktu itu disebut ayat-ayat Makkiyah. Surah-surah yang turun pada waktu itu, yang turun di Mekah, disebut ayat-ayat Makkiyah, yang berangsur selama 12 tahun. Jadi di Mekah turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur selama 12 tahun masa kenabian. Periode kedua adalah periode di Madinah, yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah hingga sesudah hijrah. Surah-surah yang turun pada waktu itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Jadi surat-surah yang turun di kota Mekah itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Berlangsung selama 10 tahun. Jadi di Mekah tadi 12 tahun, di Madinah 10 tahun. Pada permulaannya turunnya wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq. Jadi surah yang pertama kali Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bertempatan di Gua Hira. Nah, jadi Rasul pertama kali terima wahyu itu di Gua Hira, tempatnya di kota Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi setiap 17 Ramadan itu diperingati dengan malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Adapun wahyu terakhir yaitu surah Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan di Jabal Rahmah, saat Haji Wa'dah, bertepatan pada tanggal 19 Zulhijjah. Nah, di sini surat terakhir ini adalah surat perpisahan bagi kita umat muslim, perpisahan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tercinta kita. Karena pada Haji Wa'dah itu ayat 3 turun ini itu adalah wahyu terakhir yang Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pertanda bahwa Rasulullah SAW segera menghadap sang kekasihnya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para sahabat mendengar wahyu ini yang terakhir turun ini, Rasulullah sampai kepada para sahabat, maka semua para sahabat langsung bersedih. Tidak ada para sahabat yang tidak bersedih, karena para sahabat tahu bahwa kalau tidak ada lagi wahyu turun, berarti ini sudah tanda-tanda Rasulullah sudah akan berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ayat tersebut, maka semua para sahabat menangis. Tidak ada yang tidak menangis, semua menangis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain pun menangis mendengarkan ayat Al-Maidah ayat 3 ini Rasulullah sampaikan. Karena ada mafhum firman Allah SWT, mafhum artinya, telah aku sempurnakan agama untukmu dan aku telah ridhokan agama untukmu. Maka itu pertanda bahwa Allah telah meridhoi agama Islam menjadi agama, dan Allah telah cukupkan nikmat untuk atasmu dalam surat Al-Maidah ini. Ya, para sahabat faham, mereka mengerti maksud dan ayat tersebut. Mereka tahu bahwa ini adalah wahyu terakhir, wahyu perpisahan dengan kekasih Rasulullah SAW. Ya, mereka semua bersedih. Maka berjalan 1 minggu kemudian, Rasulullah mulai jatuh sakit sebelum menjelang ajalnya. Maka ketika itu semua persahabatan bersedih. Maka yang sehebat-hebatnya Umar, yang ditakut-takuti Umar, iblis pun takut berjumpa dengan Umar. Maka ketika itu Umar menangis sejadi-jadinya, sampai Umar mengeluarkan pedangnya, sampai mengeluarkan pedang dari sarungnya,
sampai berkata, siapa yang berani bilang bahwa Nabi Muhammad SAW akan segera wafat, maka segeralah membiarkan keluarganya untuk menjadi yatim piatu. Begitunya Umar sampai tidak mau berpisah dengan kekasihnya itu Muhammad SAW. Begitu mereka mencintai Rasulullah SAW. Tapi kita sekarang, umatnya sekarang ya ke zaman ini, kita dengan entengnya meninggalkan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti sholat, kita tinggalkan, kita biasa-biasa saja meninggalkan sholat. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak sholat berarti dia telah meruntuhkan agama. Jadi untuk peserta didikku, Bapak mohon ya, walaupun kalian masih kelas 1, tolonglah latih diri kalian untuk senantiasa melaksanakan sholat. Karena kalian dari sejak kecil sudah terbiasa sholat, maka insya Allah ketika kalian remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua kelak nanti akan sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat. Karena hanya sholatlah tempat kita untuk bisa berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa lanjut dalam sejarah? Adapun wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan di Jabal Rahmah pada saat haji wahdah atau haji perpisahan dengan para sahabat, bertepatan pada tanggal 19 Zulhijjah. Awal mula pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dengan keterbatasannya karena tidak dapat membaca dan menulis. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Maka ketika surah Al-Alaq ini turun, Iqra, Jibril turun suruh baca kepada Jibril, Iqra, maka Rasul bilang lah, maksudnya tidak bisa dia membaca. Maka Jibril memeluk erat Nabi Muhammad SAW agar bisa membaca. Tapi Jibril suruh mengulang lagi, Iqra, maka Nabi Muhammad bilang la. Maka Jibril langsung membacakan sampai ayat kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq, sampai ayat kelimanya. Maka ketika itu Rasulullah menggigil, merasa ketakutan, maka dia sampai ke rumahnya. Maka istri tercintanya Khadijah melihat, merasa kaget, ada apa nih suamiku ini? Maka Nabi Muhammad SAW, wah istriku, tolong selimuti aku menggigil, aku merasa ketakutan. Wow, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, apabila Jibril turun ke muka bumi, maka kakinya Jibril itu tembus sampai lapisan tanah terakhir di bumi, sampai tembus Sidratul Muntaha, tingginya Jibril alaihissalam. Wow, bagaimana ketakutan Jibril alaihissalam. Kita saja baru ketemu dengan kuntilanak sudah ketakutan, terbir-bir, bahkan sampai pingsan. Nabi Muhammad ketemu dengan Jibril, bukan ketemu dengan setan. Ketemu dengan Jibril, wajah Rasulullah SAW mereka ketakutan. Nah ketika itu Rasul menggigil selama tiga hari, menggigil masa ketakutan. Berjumpa dengan Jibril alaihi salam, karena sudah menerima wahyu pertama menjadi nabi. Nah di situ ya, itu sejarah ketika Rasulullah SAW menjadi nabi. Sekali lagi Bapak tekankan, Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Jadi kalau ada yang bilang bahwa agama Islam adalah karangannya Rasulullah SAW, itu tidak betul. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca dan bisa menulis bisanya dia membuat agama? Berarti betul agama turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabatnya. Jadi ketika wahyu turun, ayat ini, anggap surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung Allah sampai kepada para sahabatnya. Maka sahabatnya sampaikan kepada orang-orang lain, terus sampaikan, sebarkan, dakwakan kebaikan. Adapun sahabat yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Tasabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Itulah sejarah singkat diturunkannya Al-Quran yang telah Bapak jelaskan. Sekali lagi, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi setiap manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi setiap manusia, khususnya untuk umat muslim.
Jadi kalau orang di luar agama Islam sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidupnya di dunia, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan selamat kan sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang memegang keduanya, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnahku, maka dia akan selamat di dunia, lebih selamat di akhirat. Karena cerminan dari Al-Quran adalah akhlak Rasulullah SAW. Itu ya sedikit penjelasan dari Bapak tentang sejarah Al-Quran. Dan kita masuk di sini dalam pelajaran Ayo Membaca Al-Quran, anak-anakku, didikku yang Bapak cintai. Di sini kita akan disuruh menghafalkan tentang surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu dapat dalam Al-Quran surat ke-112 dan terdiri dari 4 ayat. Sekali lagi, surat Al-Ikhlas terdapat dalam Al-Quran. Suratnya surat ke-112 dan terdiri dari 4 ayat. Nah, di sini Bapak akan bacakan surat Al-Ikhlasnya. Nanti tolong anak-anakku peserta untuk tugas pertamanya adalah membuatkan video hafalan tentang surat Al-Ikhlas, membuatkan videonya tentang hafalan surat Al-Ikhlasnya. Dihafalkan. Nah, di sini Bapak akan bacakan ya. Tolong peserta nanti ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sekali lagi ya, sekali Bapak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama. Ayat kedua, Allahus samad. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ayat keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi Bapak ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Allahus samad. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ayat keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ya surat Al-Ikhlas, surat ke-112 dalam Al-Quran dan terdiri dari 4 ayat. Pesan surat Al-Ikhlas adalah berisi pesan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Isi pesan surat Al-Ikhlas. Sekali lagi, Al-Quran surat Al-Ikhlas berisi pesan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi ketika kita dihadapi kesulitan, dihadapi musibah, kesulitan belajar, maka berdoalah kepada Allah, mintalah cari pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku sulit dalam belajar, ya Allah, aku sulit untuk menghafal surat Al-Ikhlas ini, ya Allah, bantu aku ya Allah. Maka Allah akan kabulkan doa. Apalagi anak peserta didikku yang masih suci, belum punya dosa, maka ketika kalian berdoa meminta kepada Allah, maka Allah langsung jawab, karena Allah sangat senang kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada agamanya. Jadi tuan peserta didik, ketika sulit dalam menghafal atau dalam belajar pelajaran apa saja, maka berdoalah kepada Allah, jadilah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini dulu ya materi. Ingat tadi ya, tugasnya tadi membuatkan video hafalannya, video hafalan tentang surat Al-Ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, tugas yang keduanya adalah menuliskan huruf hijaiyah. Tugas keduanya adalah menuliskan huruf hijaiyah dari alif sampai huruf ya. Dituliskan nanti ya. Belajar menulis huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ditulis. Untuk video hafalannya, untuk prakteknya, ini prakteknya adalah menghafalkan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi Bapak telah bacakan.
Nah, itu tugas pertama. Tugas keduanya adalah menuliskan huruf hijaiyah dari alif sampai huruf ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak bagikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu barokah bagi kita semua. Amin. Sekali lagi Bapak minta maaf apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari Bapak, dan apabila benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak harus banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, Bapak akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bapak tetap semangat dalam belajar di masa Covid ini. Sekali lagi Bapak pesan tetap semangat dalam belajar dalam keadaan Covid, agar anak peserta didik selalu menjadi anak yang pandai, selalu yang menjadi yang terdepan. Oke, sekali ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.